Pergi! Jangan pedulikan aku. Ayo. Jangan kejar mereka. Aku Agus, pemimpin Walet Hitam. Aku ingin bertanya pada saudara-saudara dari 18 Puncak. Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Hanya beberapa burung walet. Apa bedanya pemimpin dan wakil pemimpin? Hari ini aku bermurah hati. Serahkan peta harta karunnya. Dan kau akan kubiarkan hidup. Pimpinan. Pelan-pelan. Hati-hati. Pimpinan, ini peta harta karun emas. Lembah hantu? Tidak apa-apa. Jangan takut. Kita banyak. Aku Sutrisno, pemimpin ruang Sungai Timur. Dari 18 Puncak. Aku tak tahu tetua mana yang ada di sini, yang memuliakan ruang kami. Dipandu oleh Tuan dan Nyonya Lembah. Bersama Hakim Putih dan Hitam, kami bertindak bak hantu. Kami tuntaskan dendam dan balas dengan mata pedang. Kami hormati Komandan Lembah Hantu. Hari ini, aku punya banyak urusan. Pertemuan ini akan singkat. Aku hanya akan tanya satu hal. Ingat,
Pikir baik-baik sebelum menjawab. Di mana peta itu? Peta ini dicuri oleh Walet Hitam dari istana Pangeran Zheng. Hari ini akan kubawa pergi. Aku mengambil milik Walet Hitam. Ini tidak ada urusan dengan kalian, sedikit pun. Komandan, Anda datang sendiri. Apalagi yang bisa kami katakan? Tapi jika Anda bawa peta itu begitu saja, soalnya bagaimana aku menjelaskannya pada pemimpinku? Kenapa kau masih bergelayut di sini? Aku potong lenganmu. Saat kau bertemu pemimpinmu, kau akan bisa selamatkan nyawamu. Aku potong lengan kirimu. Yang kanan masih bisa gunakan pedang. Anak muda, hari ini kuajari kalian sekali. Saat jumpa kawan di dunia persilatan, kalian harus beri mereka jalan untuk hidup. Seperti yang kulakukan pada kalian hari ini. Ngomong-ngomong, kawan-kawan dari 18 puncak, jika kalian masih punya pikiran, datang cari aku ke lembah hantu. Guruku, Komandan, begitulah dia mengambil kembali peta harta untuk lembah. Tentu saja, berita itu menyebar cepat. Rombongan tak terhitung datang ke lembah untuk menuntut bagian mereka dari harta itu. Naga mengusulkan pada penguasa lembah, mengubah peta itu jadi lempengan tembaga secara rahasia, lalu menghancurkan peta aslinya di depan umum. Pengrajin yang dia temukan, tentu saja keluargaku, keluarga Budi. Tuan, Komandan, dalam waktu kurang dari 10 tahun, konflik antara sekte-sekte besar dan lembah kita akan pecah. Kita tak bisa bertempur sendiri. Kau harus cepat melatih darah baru untuk kita. aku mengerti. Akan kukerjakan semampuku. Aku sudah kirim naga ke keluarga Budi untuk membuat lempengan tembaga. Saat lempengan itu selesai, ambillah untukku. Urusan ini krusial. Hanya kita berdua yang harus tahu. Baik, aku akan pergi sendiri. Aku ingat saat ayahku menyelesaikan lempengan itu. Kami semua bahagia. Aku baru berusia 11 tahun. Baik aku maupun keluargaku yang 37 jiwa tak bisa membayangkan bahwa kami akan sudah terperosok dalam permainan pembunuhan ini. Jelek banget. Ditukar dengan apa?
Ayah, Mau kemana kau mencuri? itu bukan mencuri. Ini pinjam, ngerti? Nanti kalau sudah selesai kupakai, akan kukembalikan. Tak ada orang pinjam seperti itu. Lihat, solusi dari masalah ada tepat di depan mata. Ayah, aku mengerti. Bagus, pergi ke restoran Sifeng panggil paman. Pesan beberapa meja untuk merayakan dengan baik. Pekerjaan kita selesai. Mantap. Aku bisa ketemu kekasihku lagi. Bisnis ini makin sulit. Bisnis ini makin sulit. Kalau ibumu masih ada, pasti lebih baik. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah belajar masak sup ikan seperti ibu. Nanti akan kubantu tarik pelanggan. Sari, kau anak kesayangan ayah. Aku tak merawatmu dengan baik. Paman, Dasar bocah, kau kagetin aku. Jangan lari. Mau lari lagi, hah? berhenti. Nanti urus kekasihku akan kulakukan sendiri. Berani kau? Masih lari? Berhenti lari. Stop. Paman, ayah bicara serius. Ayahku mau pesan beberapa meja untuk nanti malam dan mengundangmu untuk diskusi menu. Pak Tua Budi mau traktir makan? Apa dia mau ambil gundik? Apa sih pikirmu? Dia baru saja selesai kerja besar. Keluarga kita jadi kaya. Baik, bilang ayahmu. Aku akan segera datang. Makasih ya, Paman. Siapa orang itu? Belum pernah lihat sebelumnya. Apa semua sudah di sini? 37 orang. Tak kurang satu pun. Untuk ambil lempengan tembaga itu, cari orang yang dipanggil Tua Budi. Pemimpin Hidayat. Di sana cuma sedikit orang. Pasti akan kuambil untukmu. Kalau mau cari muka, masih banyak kesempatan. Tetap di sini jaga-jaga. Tunggu. Jangan temani aku. Baik,
Makasih. Serahkan peta harta karunnya. Sudah diambil? Baru saja diambil. Diambil? Seorang pria parubaya. Dan dia juga lunasi pembayarannya. Ini uang yang dia berikan. Ambil saja. Jangan sakiti kami. Tolong jangan sakiti kami. Tolong aku. Biarkan aku keluar. Putriku ada di rumah. Tolong aku. Mereka tak bilang akan membunuh. Jaga pintumu. Seseorang mendahului kita ambil lempengan itu. Pasti dia belum pergi jauh. Kejar dia secara terpisah. Baik. Siapa yang begitu kejam? Ayah? Ayah? Bangun, Ayah.
Apa yang kau lakukan? Bukan kau. Apa yang kau lakukan? Sobat, keluar. Seluruh kota ini berada di bawah kendali Tuan Shan. Dari cabang Qing kita di Sekte Sungai, aku Zaid, wakil ketua di bawah Tuan Shan. Aku tak tahu sobat mana yang memuliakan tanah kami. Dipandu oleh Tuan dan Nyonya Lembah, bersama Hakim Putih dan Hitam kami bertindak bak hantu. Orang tua ini adalah guru besar dari Lembah Hantu. Komandan. Anda tetua dari lembah, seorang figur terhormat. Pangkatnya lebih tinggi dari pemimpin kami. Kami tak bisa terima hormat Anda. Kau tahu aturan ya? Jadi ini wilayah kalian. Lalu soal keluarga Budi, pasti kalian tahu betul. Lempengan tembaga yang dibuat keluarga Budi itu adalah pesanan dari Lembah Hantu kami. Tolong saudara-saudara dari Sekte Sungai, kembalikan pada kami. Komandan, perkataan Anda menyulitkan kami, bukan? Saat pemimpin kami tiba di keluarga Budi, Tuan Budi berkata, lempengan itu sudah diambil. Jika lembah kami menginginkan sesuatu darimu, apakah kami perlu mencurinya? Bagaimanapun kau tak bisa memutuskan. Besok katakan pada pemimpinmu untuk temui aku di restoran Sifeng. Jika kau tak tinggalkan lempengan hari ini, maka kami harus memaksa agar kau kembali bersama kami. Pergi atau tidaknya aku dengan kalian. Bukan kau yang putuskan ya. Hari ini kita akan gunakan pedang sekte untuk belajar dari sesepuh. Kau ingat apa yang kukatakan padamu?
Guru, tolong terima aku sebagai muridmu. Kenapa kau mau jadi muridku? Aku ingin belajar ilmu bela diri. Belajar ilmu bela diri? Orang tuaku dibunuh. Aku ingin balas dendam. Kau punya uang. Sewa saja pembunuh. Musuhku sangat kuat. Lagi pula, dendam ini dalam. Aku ingin balas dendam sendiri. Bahwa keluargamu dibunuh, itu bukan urusanku. Pergi. Kalau kau terima aku sebagai murid, itu akan jadi urusanmu. Aku bilang pergi. Aku tak akan pergi sampai kau terima. Kalau berani tikam dirimu sendiri. Kalau takut pergi sekarang. Pergi. Komandan, aku pikir hari ini kau harus serahkan lempengan itu. Bahkan jika aku punya, kalian Sekte Sungai tak punya kemampuan untuk mengambilnya. Bunuh anak itu. Jangan ikut campur. Kau guruku. Aku belum terima. Sejak kapan orang Sekte Sungai jadi begini? Lindungi dirimu. Pergi ke balkon. Mereka cuma lebih banyak. Aku bilang pergi. Guru, cepat lompat. Kau bukan muridku. Kalau begitu aku pergi. Kembali. Apa kau terima? Jangan banyak tanya. Dalam 3 hari, pasti aku akan kembali. Guru, tahan sebentar lagi. Saat lempengan itu selesai, ambillah untukku. Lempengan tembaga yang dibuat keluarga Budi itu kembalikan pada kami.
Jelas-jelas kalian para pencuri. Jika sekte sungai benar-benar mengambil lempengan itu, tak perlu mereka kirim banyak orang mengejarku. Jika bukan mereka, lalu siapa? Loh, Apa yang kau lakukan? gigit itu. Tidak perlu. Bawa arak. Loh. Kekasihku, apa rencanamu untuk masa depan? Pemerintah sudah kirim orang panggil paman dan bibiku. Mereka seharusnya datang beberapa hari lagi untuk bantu aku urus pemakaman ayahku. Dan setelah itu, aku akan ikut mereka. Dan kau? Apa rencanamu? Aku ingin balas dendam. Kau bergabung dengan pria itu? Apakah itu untuk balas dendam? Jangan remehkan dia. Dia sangat kuat. Apa dia benar bisa bantu kau balas dendam? Kulihat dia babak belur. Hampir tak bisa jalan. Sialan nyamuk. Guru, soalnya aku lihat pedang ini sangat kuat. Aku ingin menyentuhnya. Kuncinya ada pada yang menggunakannya. Di tangan orang yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda. Bertemanlah dengan pedang. Jadikan dia bagian dari tubuhmu. Setiap kali saat kuhunus dia, ku minta dia bantu aku untuk selesaikan tugas bersama. Apa dia seefektif itu? Semakin kau percaya padanya, semakin besar kekuatannya. Guru, bisakah kau ajari aku menggunakan pedang? Aku belum gurumu. Bukankah kau sudah terima? Saat aku terima kau sebagai murid, kau harus lakukan ritual pedang.
serang dengan api. Guru, apa yang harus kita lakukan? Aku murid ke-15 dari Lembah Hantu, guru besar untuk 360 murid di sekte. Pada hari ini, di hadapan Tuanku penguasa lembah dan semua leluhur, dengan resmi kuterima Budi sebagai muridku. Aku telah menanamkan prinsip sebelumnya. Menyatakan kredo lembah, mewariskan kehendak para guru leluhur, memiliki kebajikan toleransi dan tekad menghadapi kematian. Dan kini disetujui. Jika pukul titik di ubun-ubun, orang akan langsung roboh. Jika pukul titik di pinggang, 9 dari 10 akan mati. Tubuh manusia memiliki 36 titik vital. Di dada, di punggung, dan di leher. Jika dipukul, segera menyebabkan tidak sadarkan diri. Ada juga 4 titik vital lainnya. Di ujung tulang belakang, di kepala, di wajah, dan di tengkorak. Jika dipukul, pasti mati. Tanggal 2 April
7 hari lagi. Bos, kita baru saja terima gaji, kan? Ayo kita minum. Ayo. Kudengar ada tempat baru di barat. Cewek-cewek di sana cantik-cantik banget ya. Ah, sudahlah. Bos kita cuma pergi ke restoran si Feng. Apa kau tak tahu? Ah, restoran apaan? Apa di sana ada cewek? Ada, satu. Ayo, ayo. Ayo minum. Cantiknya. Ya, bagus banget. Nah, kau punya selera bagus. Gelang ini adalah harta karun tokoku. Nanti kalau kau besar, belikan untuk nona ini. Tuan polisi, lagi-lagi di sini? Coba lihat. Kau datang sesekali cuma lihat-lihat. Gimana? Hari ini putuskan dan beli ya. Bos, bolehkah? Memangnya tidak? 10. Aku bantu kau, tahu gajimu kecil. Kalau begitu, lain kali. Kalau uangmu sudah terkumpul, kembali lagi. Permisi. Aku yang beli. Tuan ini terus terang. Tunggu sebentar. Sobat, kau tak seperti orang sini. Memang bukan. Lalu untuk apa datang? Aku datang untuk bisnis dan mengunjungi teman lama. Di sekitar sini, kami selalu hidup damai. Kuharap kau tak bawa masalah, kan? Tuan, ini dia. Tentu saja. Jika kau punya masalah, kau bisa cari aku di kantor polisi. Namaku Setiawan. Aku kepala polisi di sini. Aku bicara sama kau. Dasar tua bangka. Semua gara-gara kau. Kau berjudi tiap hari. Kau habiskan seluruh toko. Bukan semua. Sayang. Gimana kalau kita naikkan harga? Lebih tinggi? Siapa yang akan datang? Kau? Tuan hanya sendiri. Halo, selamat datang. Silakan masuk. Silakan duduk di sana. Silakan duduk. Kita dekat sungai. Yang paling terkenal adalah seafood. Ada banyak hidangan istimewa. Ada kepiting kukus, udang tumis, belut dengan kucai. Ikan goreng.
Iya, dan ikan goreng. Mau pesan apa? Sup ikan. Sup ikan? Tuan, sup ikan. Kalau supnya kurang, bisa ku tambah lagi. Dimasak dengan api rahasia kami. Diolah dengan cara unik. Dimasak selama 4 jam. Bagaimana kau tahu? Cuma pernah dengar disebut. Silakan dinikmati. Aku mau sedikit cuka hitam. Cuka hitam? Hanya sedikit orang makan sup ikan. Pakai cuka. Tak ada? Kekasihku, ambilkan aku sedikit cuka hitam. Tak ada orang makan sup ikan pakai cuka. Bukan juga begitu. Dia juga suka menambahkannya. Tuan, ini dia. Anda tak seperti orang sini. Aku cuma lewat. Untuk urusan bisnis? Bukan, untuk cari kerja. Sekarang di sini tidak mudah. Cari kerja tidak gampang. Apa kalian menerima pekerja? Kami juga punya kesulitan. Kami tak bisa terima pekerja. Aku bisa main seruling. Mungkin bisa tarik pelanggan. Yang datang ke sini orang biasa. Siapa yang mau dengar serulingmu? Aku rindu padamu, kekasihku. Sungguh ini aku. Ini kau. Ini kau. Kau kembali. Bagaimana dengan gurumu? Si bodoh itu sebenarnya tak tahu ilmu bela diri. Kali ini aku kembali
untuk mencarinya. Apakah paman dan bibimu baik padamu? Mereka baik padaku. Meskipun bibiku agak materialistis. Mereka berdua orang baik. Ngomong-ngomong, 10 tahun ini, apa yang kau lakukan? Aku hidup tanpa arah. Anda datang tepat pada waktunya. Saat aku sedang bingung harus bagaimana. Kemari, ambil. Ini saja yang tersisa padaku. Tidak apa, tepat untuk kebutuhan kita. Dasar tua bangka, kau pertaruhkan semuanya. Tuan, terima kasih telah menjaga kami selama ini. Kebaikanmu akan kuingat. Nanti kalau kami dapat uang, akan kami beri bagian. Awas, Sari punya teman dekat. Apa katamu? Silakan. Duduk. Apa kau kenal dia? Hanya pelanggan tetap. Apa perlu aku jelaskan? Apa katamu? Aku akan bawakan sup ikan. Aku juga mau satu. Belum pernah terlihat seserius ini. Ada apa hari ini? Di meja judi, seperti kau pasang merah dan aku hitam. Ini seru. Supnya datang. Akan dikasih ke siapa dulu? Situasi ini tidak mudah dihadapi ya. Aku yang pesan duluan. Yang terakhir datang menang. Kenapa dia punya arak dan aku tidak? Sejak kapan kau belajar minum? Baru hari ini. Beri aku satu kendi. Kalau tak bisa minum, jangan dipaksakan. Mau cuka lagi? Ini sudah cukup asam. Kenapa kau tinggalkan aku sendirian? Bangun.
Sari, hari ini bisnis lumayan. Simpan uangnya. Baik. Bisnisnya lumayan ya. Nona, kalau kau berbisnis di wilayah kami, kau harus bayar. Kalau bayar, aku bisa lindungi kau. Tapi, kami tak perlu perlindunganmu. Nona, itu aturannya. Tuan, Apa yang kau lakukan, kembalikan padaku. Tuan, kami usaha kecil. Biarkan kami. Lain kali akan kami beri sesuatu. Biarkan kami kali ini. Kak, kau tak apa-apa? Mereka tak butuh perlindunganmu. Kak, kau dari sekte mana? Katakan. Aku petugas di sini. Kau tak seperti itu. Aku juga tak percaya. Kami kenal para petugas. Kau pura-pura jadi polisi? Awas! Tuan polisi. Terima kasih. Bagaimana kalau nanti kau punya waktu? Maukah kau datang duduk-duduk? Ya. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau bilang begitu? Aku bisa cari kau kalau ada masalah. Kenapa kita datang ke sini? Pak Setiawan, sudah berapa lama kau di sini? Peristiwa keluarga Budi 10 tahun lalu. Apa kau tahu? Kenapa kau pucat begitu? Bos, ini bukan urusanmu. Orang ini membunuh pemimpin kami. Hari ini harus bayar dengan nyawanya. Kenapa kau takut dengar peristiwa keluarga Budi?
Jangan pergi. Siapa kau sebenarnya? Aku murid generasi ke-20 dari Lembah Hantu. Dan satu-satunya yang selamat dari pembantaian keluarga Budi. Namaku Budi. Jika hari ini kau tak beritahu kebenaran tentang keluargaku, Kau tak akan pergi. kalian Sekte Sungai, apa hubungan kalian dengan pembantaian keluargaku? Budi, terima kasih sudah membantuku. Kalian Sekte Sungai dan pembantaian keluargaku. Sungguh, apa hubungannya? Pembantaian dilakukan oleh 4 pemimpin sekte. Aku tak percaya. Keluargaku dibunuh oleh komandan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tak tahu apa yang kau lihat. Aku juga tak tahu siapa komandan itu. Aku cuma tahu, aku melihatnya dengan mataku sendiri. 37 jiwa dibunuh oleh Sekte Sungai. Saat itu aku masih muda. Aku bergabung dengan Sekte Sungai karena salah. Aku tak mengerti apa-apa. Mereka bilang padaku itu cuma mencuri. Dan aku ditugaskan untuk menghitung orang-orang di Pandai Besi. Dan aku melihat dengan mataku sendiri. Ayahnya Sari minta tolong. Aku takut. Aku cuma bisa melihatnya mati. 10 tahun ini, aku selalu merasa bersalah. Tapi kesalahan sudah terjadi. Karena itu aku menjaga Sari. Berharap bisa melindunginya. Berharap bisa menebus sedikit kesalahanku. Jadi apa yang kau lakukan untuk dia? Hanya untuk menebus dosa? Beraninya aku berharap lebih. Dulu aku bodoh. Hari ini aku masih bodoh. Dosa ini, bagaimana bisa aku tebus?
Aku ingin bantu Sari untuk singkirkan para jahat ini. Pemimpin Hidayat, kalau mau cari muka, masih banyak kesempatan. Setiawan, kau cari kami, kan? Kenapa kau gugup? Lihat dirimu. Kau keluar dari sekte sungai secara diam-diam, tanpa bilang kami. Ternyata kau bersembunyi di sini. Jadi pengawal pribadi kekasihmu, ya? Jangan lupa. Aku yang merekomendasikanmu masuk sekte. Negara punya hukumnya. Sekte juga punya aturannya. Aku tanggung semua tanggung jawab untukmu. Pemimpin itu adil. Dia cuma minta satu mata. Aku kehilangan satu mata. Tidak sakit. Tapi aku salah pada saudaraku. Itu yang sangat menyakitkan. Setiawan, 10 tahun lalu, kami terima perintah untuk bunuh keluarga Budi. Aku gagal karena biarkan Budi hidup. Dan dia membunuh pemimpin kami, Leng. Setiawan, bantu aku temukan dia. Kita singkirkan dia bersama. Maka aku akan bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Kau akan setuju. Karena kami punya kekasihmu. Kita harus selamatkan Sari. Dan balas dendamku juga harus terpenuhi. Meski mereka tak cari kita, kita yang akan cari mereka. Jadi, segalanya lebih sederhana. Kau benar. Aku lari sepanjang hidupku. Tapi hal-hal harus dihadapi. Sepuluh tahun lalu aku bagian dari sekte sungai. Hari ini akan kuambil kembali pedangku untuk selesaikan masalahku. Jadi hari ini adalah lembah hantu dan sekte sungai bersatu. Kita bekerja sama. Budi! Pergi! Pemimpin Hidayat. 37 nyawa keluargaku. Apa kalian yang membunuhnya? Ya. Seharusnya 38. Karena kau belum beres. Sekarang, ditambah pengkhianat Setiawan. Seharusnya 39. Terima kasih sudah memberi jawaban. Selama lebih 10 tahun, aku salahkan guruku secara tidak adil. Kalian dari lembah hantu. Kalian belum tahu sedang dalam bahaya, ya? Kami sudah bentuk aliansi dengan 17 organisasi. Termasuk sekte sungai dan 18 puncak.
untuk melenyapkan lembah hantu kalian sepenuhnya. Aku akan serang Hidayat dan akan hentikan dia. Kau selamatkan Sari dan bawa dia cepat. Kita pergi. Dan kau? Ini urusan keluargaku, jangan campur. Ini juga urusan sekte sungai. Aku tak bisa tidak terlibat. Budi? 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 Jangan salahkan aku. Kau minta aku jaga Sari. Aku benci kau. Budi? Lepaskan aku. Budi! Ambil. Setiawan. Jadi hari ini adalah lembah hantu dan sekte sungai bersatu. Kita bekerja sama. Tusuk di sini agar tak rusak organ. Aman total. Tapi ingat, perlahan. Mengerti? Pemimpin Hidayat. Aku adalah kepala polisi. Hari ini, kau mau selesaikan apa yang tak kau selesaikan 10 tahun lalu. Aku tak bisa bantu kau. Budi, kau mau balas dendam untuk pembantaian 10 tahun lalu. Aku juga tak akan hentikan kau.
Jangan. Setiawan. Setiawan. Aku tak lagi berutang apapun pada kalian. Kasus keluarga Budi ini benar-benar harus berakhir. Budi. Budi, kau tak apa-apa? Tunggu. Bos, minta bon. Sebentar. Terima kasih, Tuan. Hati-hati di jalan. Tuan-tuan, 2. silakan masuk. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Apa Anda Nona Sari? Anda ini? Saya disuruh mengantar. Ini untuk Anda. Terima kasih. Sari, tak kusangka semuanya akan berakhir secepat ini. Jangan salahkan aku pergi tanpa pamit. Aku juga punya janji. Cepat, pertunjukannya sudah mulai. Tapi tenanglah, janji temu ini tak akan gunakan pedang.
Guru, kenapa kau tak bilang dari dulu? Pertunjukan ini sederhana. Apa bagusnya? Kau tak bisa bilang begitu ya? Kan masalah ini membebani hatiku, sangat menyakitkan. Dasar bocah, kalau tak kubuat kau sedikit menderita, kau pikir kau bisa tumbuh? Kalau kau mau aku tumbuh, kau harus beri sedikit ruang, kan? Kau selalu ikuti aku. Aneh sekali. Coba pikir, aku jalan di jalan dan harus waspada pada musuh. Sekarang juga dari seekor rubah tua. Licik sekali para rubah itu. Bagaimana cara menemukan mereka? Lagi pula, sudah 10 tahun berlalu. Aku dan kekasihku... Cukup. Aku sudah lihat setengah pertunjukan. Aku harus selesaikan menontonnya. Kau dekat-dekat waktu aku bicara dengan kekasihku. Diam. Tonton pertunjukannya. Sebentar lagi mulai. Aku bawakan kalian makanan. Ini arak spesial kami. Dan sedikit lauk. Makasih. Silakan. Makasih, Depar. Jangan bicara sembarangan. Ini untukmu. Aku pergi. Sari, jangan pergi. Aku ingin kau tinggal. Bolehkah? Jangan menangis. Melihatmu menangis lebih sakit daripada dipukul. Jangan menangis. Ini diberikan budi pada kita. Sari benar. Restoran Sifeng tidak hanya membawa kenangan, tapi juga masa depan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan. Pepatah itu sangat benar. Setiawan, aku sudah berpikir panjang. Aku pikir kau harus berikan gelang itu pada Sari. Aku beli itu cuma untukmu. Meskipun aku dari lembah hantu, gajiku tak lebih besar dari gajimu. Jika suatu hari kita bertemu lagi, ingat kembalikan 10 kali lipat. Seperti kata Sari, aku berkati yang menerima gelang, dan aku juga berkati yang memberikannya. Sungguh kau mau menghadiahiku gelang ini?
Kau ingat pertama kali aku bicara padamu? Jika kau punya waktu, maukah kau datang duduk-duduk? Ya. Ya. Akhir ini sangat bagus. Bagus sekali. Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan.